Color Story. Judulnya Color Story. Ada gambarnya apa ini? Kucing. Kucingnya mau ngapain ya? Coba ya kita baca dulu. This color is white. My fur is white. What color is your skin? Kata kucingnya gini. Warnaku putih. Buluku warnanya putih. Kalau kamu kulitmu warna apa? Oh, putih. Kuning. Ada yang coklat. Sekarang yang ini ya. This color is black. My eyes are black. Your eyes are also black. What color is your hair? Ini katanya gini. Mataku warna hitam. Matamu juga warna hitam. Kalau rambutmu warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Kita buka lagi. Warna hitam. Nih. This color is red. There are many red roses in my garden. What color are there in your garden? Katanya gini. Warnanya merah. Banyak bunga mawar. Oh, yang ini pink. Ini kan merah juga, merah muda. Apakah ada bunga warna merah di rumahmu? Ada, nggak apa-apa. Ada bunga banyak. Oh, bunga. Ada tanaman banyak, ada tanaman kuning juga. Kalau di rumah Naila ada, di rumah Naila ada bunga. Oke. Sekarang kita lihat yang ini. This color is green. I have a cycle. Its color is green. Gambar sepeda. Betul. Kucingnya punya sepeda. Warnanya green. What is green? Hijau. Betul. Yang itu warna kuning. Betul. What color is your cycle? Kalian punya sepeda tidak di rumah? Aku punya sepeda hijau. Hijau. Kalau Mika? Sepeda merah yang dipancal. Kalau Naila? Kalau Naila? Sepeda merah juga. Kalau Asa? Sepeda kuning. Terakhir ya. Yuk. This color is blue. Nah, betul. I have an umbrella. Its color is blue. Iya. Kucingnya punya payung warnanya blue. What is blue? Ada ikannya. Betul. Yang ini biru tua, yang ini biru muda. Ini dark blue, ini light blue. Iya, itu biru itu udah tua. Iya. Iya, pinknya masih muda, merah muda. Iya. Oke, terus lihat gini. Katanya gini. What color is your umbrella? Payungnya warna apa? Asa punya payung nggak di rumah? Punya, tapi warna-warni. Warna-warni. Eros punya payung nggak di rumah? Punya, tapi di mobil papaku. Di mobil papa. Warnanya apa? Biru. Kalau Mika punya payung? Warnanya ada warna-warna semua. Warna-warni sama seperti Asa. Kalau Naila punya payung? Warnanya apa? Warnanya merah. Sama seperti Miss Amel bawa payung warna merah. Enough for today. Sudah selesai hari ini membacakan buku Color Story. Yeay, clap! How are you today? Very well, thank you.
Very well, thank you. Okay. Today I'm going to read about a book, a story book about I'm happy to go to elementary school. Aku senang masuk SD. Coba siapa yang di sini mau masuk SD? Masuk SD. Semuanya masuk SD. Jadi harus rajin belajar. Let's start the story. Yuk kita mau baca ceritanya, oke ya. Aku senang masuk SD. Nah, di sini ada banyak anak-anaknya juga. Let's count. 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak di sini. Nah, coba let's open the first page. Buka halaman pertama. Pada suatu hari di PAUD Ceria, Sakila dan teman-temannya berkumpul di halaman sekolah. Sakila dan teman-temannya. Aku sedih. Hari ini hari terakhir sekolah. Kita bermain sama Mama. Hari ini terakhir. Aku sedih, katanya Sakila. Loh, kenapa ya dia kok bersedih? Karena dia akan berpisah dengan teman-temannya. Lihat, wajahnya sedih semua. Iya. Ya. Nah, kalau sudah bersedih ternyata di sini. Lalu Sakila dan teman-teman saling berpamitan. Dadah, ternyata mereka say goodbye. Dadah, gini. Sampai jumpa Uwais. Sampai jumpa Dika. Sampai jumpa Bentang. Sampai jumpa Nora. Tata. Loh, mereka mau masuk SD. Nah, kapan-kapan kita main lagi ya. Oh. Sesampainya di rumah, Sakila langsung menuju kamar kakaknya. Ya, Sakila langsung menuju kamar kakaknya untuk ngajaknya bermain. Tapi kakaknya tidak mau. Jangan ganggu kakak. Kakak mau belajar, katanya gitu. Kakaknya tidak mau. Jangan ganggu kakak. Kakaknya mau belajar. Tapi Sakila gak ada temennya, jadi mau tetap mau ngajak main. Nah, mamanya masuk. Loh, Sakila, kenapa kok cemberut? Katanya mamanya. Oh, Mama, aku tuh gak punya teman main. Di sekolah, teman-temanku sudah mau SD semua. Sama, aku juga mau SD, Ma. Tapi aku gak bisa main sama teman-temanku. Di rumah aku juga gak ada teman main. Kakak gak mau main sama aku. Katanya gitu ke mamanya. Terus ternyata mamanya bilang gini, sayang, sekolah SD itu juga senang. Nanti juga bertemu teman baru. Ya, selain dengan teman yang di SD, nanti juga bertemu dengan teman yang baru dari TK lain. Masuk. Kalau ini namanya harus belajar. Kalau akhirnya Sakila jadi senang lagi. Iya ya Ma ya. Nanti ada teman baru. Iya Ma. Nanti aku main di SD dengan temannya baru. Keesokan harinya di tahun ajaran baru, Sakila diantar mamanya ke sekolah. Diantar sama mama dan papanya. Nah, diantar mama dan papanya, diantar sampai ke depan gerbang. Nah, teman-temannya juga diantar sampai gerbang saja. Tidak ada yang masuk kelas. Di kelas yang baru, Sakila berkenalan dengan teman-temannya. Teman-teman yang baru. Dengan teman yang baru sama. Yang di sini juga akan berkenalan dengan teman yang baru. Sakila, halo, namaku Sakila. Hai, namaku Dina. Loh, yang ini Dina. Yang ini Atala. Namanya Atala. Nah, yang ini Atala, Dina, yang ini Sakila. Datanglah di kelas ibu guru yang baru. Bukan bu guru yang TK, bu guru yang baru di SD. Coba Musita, anak-anak, selamat pagi.
Kenalkan, saya Ibu Wulan katanya. Bu gurunya namanya Ibu Wulan. Nah, dan di sini adalah teman-temannya Sakila. Coba, Sakila dan temannya ada berapa? Yuk. 6 teman-temannya. Selamat pagi Bu Guru. Gitu. Nah, Ibu Guru juga mau akan bertanya dengan teman-temannya. Ya, ditanya. Ya, berkenalan dengan murid-murid yang ada. Karena semuanya baru tahu ya. Di sini Ibu Gurunya belajar mengenalkan apa ini huruf apa? Apa deh? Semuanya belajar dengan senang. Belajar dengan senang. Ada yang belajar huruf H, huruf O. Nah, semuanya sudah belajar. Waktunya pulang. Syakila waktunya pulang. Dia bercerita ke mamanya. Mama, aku senang sekali. Ternyata di SD aku juga punya teman. Aku nggak sedih lagi, Ma. Aku senang sekali. Adik Bu guruku juga baru, namanya Bu Wulan, Ma. Nah, cerita ke mamanya. Ternyata di SD temannya baru, Bu gurunya baru, semuanya baru. Seneng gak Nana kalau teman-temannya baru? Bu gurunya baru juga seneng gak? Nah, ternyata sekolah SD itu menyenangkan. Ya, cerita tentang pernah makan mentimun. Nah, di sini Miss Eli cerita tentang si kancil. Si kancil dia kelaparan, terus ada kebun dia mencuri timun. Mau dengarkan? Mau. Oke. Suatu hari ya di kebun Pak Tani ini kita lihat adalah kebun timun. Timunnya banyak sekali ya. Nah, Pak Taninya ini senang sekali. Wah, tapi tiba-tiba pagi-pagi, timunku kok banyak yang lepas? Ada yang mencuri ya? Tidak ada. Kita nggak tahu. Aduh, padahal kemarin harusnya dipanen. Siapa ini yang memakan timunku di kebunnya? Ya, anak-anak tahu nggak? Pak Taninya mencari-cari. Siapa ya? Caranya bagaimana? Pak Tani memasang boneka buatan. Nah, biar yang mencuri itu takut. Ya, kalau ada angin. Kalau ada angin gerak, gelundung gitu. Ya. Nah, terus kita lihat. Nah, terus di boneka itu diberi apa ya? Diberi lem. Biar nanti pasti akan terjerat. Dikasih lem. Nah, akhirnya kita lihat lagi. Nah, ternyata si kancilnya ini melihat. Wah, sedang apa itu? Nah, ternyata melihat bonekanya Pak Tani tadi. Tidak jauh dari ladang batu seekor. Wah, ternyata Pak Tani itu memang dipikir aku takut kata si kancil. Gini dia kata si kancil, memangnya saya takut sama kamu? Nah, aku tidak takut. Itu dia bilang gitu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan boneka ini? Ayo, kebun mentimun, aku makan timun yang banyak. Timunnya Pak Tani aku makan segar. Dia tidak takut sama boneka. Kakinya masuk ke kakinya boneka. Apa yang terjadi? Aduh. Nah, saat akan merobohkan, bonekanya ini mau dirobohkan. Seperti ini.
ke kebun. Nah, ketahuan siapa yang mengambil mentimunku. Siapa Nana? Si kancil. Kita tidak boleh mengambil punya orang lain. Dosa. Namanya apa? Mencuri. Kalau mau, iya, bilang dulu. Kancil pun kalau ke Pak Tani, Pak minta mentimunnya ya, pasti dikasih. Iya, jadi anak-anak tidak boleh mengambil milik orang lain. Harus apa? Izin dulu. I want to read a story. Hari ini Miss Amel mau membacakan storybook, buku cerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Cerita Messi saya. Mau cerita apa ya hari ini? Betul Nala, ini adalah kesukaannya Miss Amel. Siapa yang bisa tebak? Apa ini kira-kira cerita apa? Betul, beruang madu. Winnie the Pooh. Judulnya adalah saja berantakan sekali Ru. Anak-anak silakan mendengar. Oke, bisa. Kita buka bukunya. Nah, kira-kira ini ceritanya tentang apa ya? Judulnya saja seperti ini. Coba dilihat ini. Hah? Ada apa ya ini ya? Ruangannya ini berantakan sekali. Lihat ini, mainannya berserakan. Lihat, ruangannya berantakan sekali. Ada banyak apa ini? Ada banyak mainan. Mainannya siapa ini? Oke, kita baca ya. Keesokan harinya, Kanga sedang menjemur pakaian. Nih, ini namanya Kanga. Iya, ini Piglet. Kanga adalah ibunya Ru. Kanga sedang menjemur pakaian. Lalu Kanga melihat Winnie the Pooh, Tiger, and Piglet. Lihat Piglet. Terus mereka tanya, Ru kemana ibu Kanga? Katanya gitu. Terus ibu Kanganya bilang gini, gimana ya Ru? Coba-coba aku lihat dulu. Mungkin Ru ada di dalam. Katanya gitu. Nah, ini namanya Ru, anaknya ibu Kanga. Ketika Winnie datang, ternyata Ru-nya kaget. Kok ada orang? Katanya gitu. Padahal kan kamarku masih berantakan sekali. Mainanku belum kubersihkan, belum kubereskan. Gawat, teman-temanku datang. Jangan sampai teman-temanku melihat kamarku yang berantakan. Karena aku malu. Kaget, lalu Winnie, Tiger, dan Piglet melihat ini. Astaga, kenapa kok berantakan sekali? Winnie, Tiger, dan Piglet bilang, Guru, nanti kamu bisa jatuh kalau banyak mainan. Mari kita bersihkan bersama-sama, katanya.
Lalu Winnie, Tiger, dan Piglet membantu Ru untuk bersih-bersih. Lalu Ibu Ru juga membantu membersihkan mainannya. Lihat. Ternyata banyak sekali mainannya masih yang berantakan. Masih belum dibereskan. Ada bola tidak? Ya. Ada apa lagi? Ada Rubik. Ada puzzle. Ada apa lagi? Ada truk, ada mobil. Ada apa lagi? Terus Winnie-nya hampir terpeleset kena air. Aduh, kacau katanya. Di luar hujan, jadi kita tidak dapat bermain bola, katanya Winnie the Pooh. Makanya ini basah. Lalu kalau begini main di kamarku saja, katanya Ru. Tapi Winnie the Pooh bilangnya gini, hei, main di kamar kamu saja masih berantakan. Akhirnya Ru-nya bilang gini, tidak apa-apa, katanya Ru, kita ambil saja mainanku. Lalu Ru, Tiger, dan Winnie the Pooh mengeluarkan semua mainan. Jadi kamarnya makin berantakan. Ternyata Winnie, Ru, dan Tiger malah membawa main pasir di dalam kamar. Setelah Ru kembali membawa tanah liat, ia dan kawan-kawannya membuat banyak sekali mainan. Kamarnya Ru makin berantakan. Aduh, kacau. Banyak benda yang melekat di badanku, katanya Winnie. Ini karena ada tanah liat, jadi mainannya nempel di badannya Winnie. Setelah hujan berhenti, Tiger dan Winnie berpamitan kepada Ru. Maka waktu keluar, lihat apa yang terjadi. Makin berantakan. Terus si Owl-nya bilang, astaga, apa itu? Kenapa berantakan sekali? Setelah itu, jika sesuatu berantakan, nanti akan menimbulkan penyakit. Nanti kulitmu bisa gatal-gatal, kamu bisa terjatuh, dan mainanmu bisa hilang. Ru datang ke rumahnya Piglet, Winnie the Pooh, dan Tiger. Lalu mereka membereskan mainan-mainan itu hingga jadi bersih agar mainannya tidak rusak, tidak hilang, dan tidak menjadi penyakit. Kalau kalian habis main, mainannya harus Oke, enough for today. Hari ini sudah cukup ceritanya. Ingat ya, setelah main nanti jangan lupa diberes. Hari ini gembira semuanya. Hari ini mau dengarkan cerita nggak? Nah, ceritanya judulnya hari ini adalah Si Biba. Berbohong. Berbohong itu apa? Berbohong itu apa? Bercanda. Oh tidak. Berbohong itu apa? Tidak mengatakan yang benar. Loh, yang benar itu namanya berbohong. Lah, hari ini kita mau melihat Biba berbohong apa ya? Nah ini ada Winnie. Winnie siapa? Winnie Pooh. Ya, Winnie the Pooh ya. Winnie the Pooh. Nah, mereka
loh biji-bijiannya nanti bisa dimasak. Perut mereka lapar. Katanya Winnie the Pooh, Biba, di rumahku di lemari, ya di lemari, katanya Winnie the Pooh, coba kamu ambil guci, itu isinya madu. Isinya apa? Madu. Rasanya madu bagaimana? Manis. Si Biba segera pergi ke rumahnya Winnie the Pooh, ya ke rumahnya Winnie the Pooh untuk mengambil apa? Madu. Badannya Biba ini kecil apa besar? Kecil. Karena badannya kecil, dia menggunakan kursi untuk naik. Untuk naik. Ada buku. Untuk naik. Naik mengambil apa? Madu. Mengambil apa? Madu. Karena badannya kecil, gucinya besar, apa yang terjadi? Gucinya jatuh. Tumpah madunya. Madunya tumpah. Kemudian pecah. Apa yang jadi? Pecah. Waduh. Katanya Winnie, lo kemana aja Biba? Kamu kok lama? Aduh, Winnie, ternyata sekarang itu ada banyak hantu katanya gitu. Ada hantu, kenapa? Kucingku hilang, nggak ada. Nah, Biba berbohong ya. Padahal kucingnya kemana tadi? Pecah, kemudian diapakan? Dikubur. Waduh, Winnie the Pooh ketika mendengar berita dari Biba, heboh enggak? Takut enggak? Iya, Winnie the Pooh kemudian menceritakan kepada temannya, si kelinci. Hei, ada hantu sekarang. Hantu yang mencuri madu. Mencuri apa? Madu. Di dalam apa madunya tadi? Pinter. Madunya di dalam guci. Hebohlah seluruh hutan itu. Mereka mencari guci yang dicuri katanya Biba oleh hantu. Mereka cari guci yang dicuri oleh hantu. Ketika teman-temannya sibuk untuk menangkap hantu, Biba ngapain? Menggali lagi guci yang dikubur tadi, ya kan? Menggali apa? Guci. Ketika dia gali guci, perangkapnya ke tempat siapa? Biba. Perangkapnya teman-temannya tadi itu ternyata ke arahnya siapa? Biba yang ditangkap ya. Lah, loh, kok bukan hantu, tapi siapa yang ketangkep? Biba. Wah, datanglah si Robin. Datanglah si Robin. Ya Robin Hood datang. Nah, namanya Robin. Biba, katanya Robin. Biba, apa yang kamu lakukan? Akhirnya Biba ngomong, iya, saya yang memecahkan apa? Guci yang berisi apa tadi? Madu. Saya sudah berbohong. Nah, ini teman-temannya tadi bingung ya, karena yang ketangkep adalah Biba. Saya sudah berbohong, tidak mengatakan yang benar. Saya minta maaf ya Winnie, ya. Minta maaf karena saya sudah memecahkan gucimu yang berisi apa? Madu. Robin Hood bilang, ya sudah, yuk kita kumpulkan lagi gucinya. Diapakan ini? Dilem lagi gucinya, ya. Isinya madu tadi dilem lagi. Nah, Miss Yuyun mau tanya, siapa di sini pernah pecahkan piring? Pernah pecahkan gelas? Waktu mecahkan botol? Mecahkan piring, mecahkan gelas, mecahkan botol. Nah, pernah nggak waktu itu takut? Takut apa? Dimarahi. Ada yang berbohong nggak waktu mecahkan piring, gelas? Bohong. Pinter. Harus ngomong yang jujur walaupun akhirnya dimarahi, itu tetap bicara yang jujur. Mama nggak akan marah kalau kita ngomong yang benar. Ya kan? Kalau kita mecahkan piring, mecahkan gelas, mecahkan botol, atau melakukan apapun yang membuat kita itu merasa bersalah, kita tetap harus ngomong yang benar. Tidak boleh berbohong. Harus tetap ngomong yang jujur. Nah,
meminta maaf. Pasti mama, papa kita, ibu guru kita, teman kita memaafkan kita, asalkan kita ngomong yang jujur. Oke, hari ini anak-anak setuju mau bicara yang jujur? Iya, semuanya jadi anak yang baik, jadi anak yang jujur, jujur kepada teman, kepada guru, kepada papa mama, ya, kepada diri sendiri. Oke, sampai di sini